saya sempat ragu apakah akan saya lanjutkan kajian yang kemarin karena harus ada papan tulisnya. Kalau tidak harus ada apa tuh proyektornya. Kalau tidak materinya harus dibagikan gitu. Ya. Jadi sempat ganti-ganti judul tadi malam, akhirnya balik lagi. Gak apa-apalah, saya sampaikan saja. Insya Allah bapak-bapak mah kelasnya kelas Imam Bukhari, gak perlu pena, gak perlu buku, tapi hafal semua, ngerti semua. Imam Bukhari 3 tahun belajar gak pernah bawa buku, gak pernah bawa pulpen. Ya, teman-temannya iri semua, enak banget dia belajar gak pernah nyatet. Gurunya masih senyum-senyum aja. Begitu tiba haflah 15.000 hadis dari awal sampai akhir dibaca oleh beliau tanpa catatan dan tanpa ada satupun kesalahan. Nah, bapak-bapak juga sama, nggak apa-apa, nggak nyatet, nggak nulis, nggak ada papan, nggak jadi masalah. Tapi pulang semuanya bisa membawa sesuatu dan ingat sampai pulang. Ya. Nah begini nih, ini kelas Imam Bukhari. Bisa nggak ya kira-kira seperti Imam Bukhari? Bisa, Pak. Saya udah terlalu tua, saya udah sampaikan tidak ada, umur itu hanya sebatas pengingat saja. Kalau kita itu nanti ada ujungnya gitu aja, Pak. Ya. Umur itu hanyalah angka untuk mengingatkan kita suatu saat akan ada ujungnya gitu. Makanya ada tanda umurnya 40, 45, 50. Ya Allah, Nabi saja 63, saya 62 misalnya. Mengingatkan saja. Makanya dikasih angka-angka untuk mengingatkan. Kalau ada angkanya suatu saat akan selesai. Bukan untuk melemahkan semangat. Saya udah tanggung, udah umur 25. Ibnu Hazm mulai belajarnya umur 25. Jadi ulama. Saya udah nanggung, saya udah 40. Zakaria Al-Ansari baru belajar usia 40. Jadi ulama. Imam Al-Kisai jadi ahli qiraat, jadi ahli nahwu, jadi kepseknya salah satu mazhab terbesar dalam nahwu. Beliau mulai belajar umur 40 gitu. Alhamdulillah 40 saya mau udah lewat, Ustaz. Berapa bapak-bapak yang paling senior di sini? Ada yang 60? Lebih? 70? 70. Alhamdulillah nggak ada contohnya kalau 70. Ada, Pak. Syekh Shalih bin Kaisan mulai berkarir sebagai ulama, mulai belajar usia 70. Ya, dan sukses beliau jadi ulama. Beliau sukses jadi ulama. Bahkan bukan hanya ulama, beliau kemudian menjadi ulama yang mencetak satu kader terbaik yang pernah ada. Kadernya ini jadi ulama juga sekaligus jadi umara. Dia adalah khalifah, dia adalah Amirul Mukminin, dan dia adalah ulama. Yang dalam 2,5 tahun, bukan 2 periode, 2,5 tahun selesai urusan. Ya, beliau adalah gurunya Umar bin Abdul Aziz. Mulai belajar usia 70. Nah, insya Allah makanya yang hadir di sini insya Allah jadi ulama semua lah. Nah, jangan mikir usia, Pak, usia mah angka doang. Untuk mengingatkan kita, oh ya udah 70, ya udah waktunya siap-siap. Kalau semangat mah 18. Ya. Usia 81, semangat 18. Baik. Alasan kedua kenapa saya putuskan untuk melanjutkan, karena khawatir ada kesalahpahaman. Ya, misalnya kalau ada pertanyaan, saya punya ahli waris hanya 1. Lalu disebutkan ahli warisnya, saya khawatir sebenarnya masih ada ahli waris yang lain gitu. Ya, karena ahli waris itu banyak. Dari laki-laki aja ada 14. Dari perempuan ada 10. Ya, jangan-jangan orang yang kita kira bukan ahli waris adalah ahli waris. Jangan-jangan orang yang kita kira dia ahli waris justru bukan ahli waris. Sebab itu saya putuskan untuk melanjutkan, untuk membantu mengingat. Nanti insya Allah saya kirimkan saja filenya untuk yang bagian nomor 2 ini. Mungkin nanti bisa dibagikan.
Baik, jadi ahli waris dari laki-laki itu nanti jumlahnya ada 14. Ya. Pertama, pasangan hidupnya, suami. Kemudian ke bawah ada anak laki-laki. Ya. Kemudian ke bawahnya lagi ada anak dari anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak perempuan bukan ahli waris. Nah, kita putus dari sini ya. Jadi cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Sempat di majelis yang lain dulu ada yang bertanya, saya punyanya cucu laki-laki dari anak perempuan. Maka disarankan mulai dari sekarang untuk dibuatkan wasiatnya. Jadi kalau bapak-bapak punya cucu dari anak perempuan, dari sekarang silahkan untuk dibuatkan wasiatnya, biar bisa mendapatkan bagian dari harta yang kita tinggalkan bersama-sama dengan ahli waris yang lain. Kemudian ke atasnya ada ayah, kemudian kakek. Kakek dari ayah. Kakek dari ibu bukan. Ya, kakek dari ayah, kakek dari ibu bukan ahli waris. Nah, kan kita punya dua tuh orang tua, bapak dan ibu. Bapaknya bapak itu ahli waris, tapi bapaknya ibu bukan ahli waris. Kemudian saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak. Kemudian saudara laki-laki seibu. Kalau saudara baik sekandung, sebapak, seibu, tiga-tiganya ahli waris. Kemudian paman kandung, paman dari jalur kakek, paman dari jalur nenek bukan. Lalu ke bawahnya ada anak laki-laki dari paman. Kemudian setelah itu anak dari saudara laki-laki kita. Apa ya istilahnya? Ponakan. Nah, keponakan dari saudara laki-laki kita, baik yang sekandung maupun yang sebapak. Keponakan dari saudara laki-laki kita yang seibu bukan. Jadi jalur perempuan memang terbatas aksesnya. Jadi anaknya dari saudara kita ini, kalau kita punya kakak, punya adik, laki-laki, ya, sekandung atau sebapak, nanti anaknya sama, itu ahli waris. Ya, syaratnya kalau bapaknya tidak ada. Gitu aja. Kemudian yang seibu, saudara laki-laki kita yang seibu, dia adalah ahli waris tapi anaknya bukan. Dia ahli waris tapi anaknya bukan. Nah, ya. Jadi prinsipnya untuk yang seibu itu, meskipun dia mendapatkan warisan dan menjadi ahli waris, tapi keturunannya bukan. Gitu. Kalau yang seibu. Ya. Nah, ini ahli waris dari golongan laki-laki. Dari golongan perempuan, istri, kemudian anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Sekali lagi, yang dari perempuan terputus sudah. Mau laki-laki, mau perempuan, itu cucu. Kalau dari jalur anak perempuan, urusannya sudah selesai. Nah, jadi sekali lagi, istri, kemudian anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Kemudian ke atasnya ada ibu kita. Kemudian nenek dari pihak ibu. Nah, uniknya nenek itu 2 kali, dan nenek dari pihak ayah. Nah, kalau nenek 2 kali itu. Kalau kakek 1 kali. Kakek itu hanya dari pihak ayah, tapi nenek itu ibunya ayah mendapatkan bagian, ibunya ibu juga ahli waris juga. Ini khusus untuk nenek dalam ijtihad yang diambil oleh Umar bin Khattab. Ya. Kemudian ke sampingnya ada saudari
perempuan sekandung, kemudian ada saudari perempuan sebapak, dan saudari perempuan seibu. Anak-anaknya nggak ada. Nah, begitu ya. Kalau perempuan keturunannya selesai. Saudara perempuan kita, dia ahli waris, baik sebapak, sekandung maupun seibu. Tapi anak-anak mereka bukan. Tapi kalau saudara laki-laki, itu ahli waris kita, termasuk anak-anaknya, kecuali yang seibu. Anaknya bukan ahli waris kita. Kemudian bibi tidak ada. Nah, ya, bibi tidak ada. Makanya terputus sudah jalurnya. Ya, hanya yang dekat. Yang agak jauh dari itu sudah selesai kalau jalurnya melalui perempuan. Berbeda dengan jalur laki-laki. Tidak ada bapaknya, anaknya jadi. Gitu. Kayak paman ahli waris. Tapi pamannya nggak ada, anaknya paman naik. Saudara kandung kita yang laki-laki ahli waris, dia tidak ada, anaknya naik. Gitu. Tapi kalau yang perempuan nggak ada, dia nggak ada, ya udah selesai, nggak ada. Gitu. Ini ahli waris dari laki-laki dan ahli waris dari perempuan. Nah, kemudian ahli waris ini dibagi 3 tingkatan. Ada ahli waris utama, yang apapun yang terjadi dia pasti akan mendapatkan bagian. Nah, itu adalah orang yang paling dekat dengan mayit. Jelas ya, suaminya atau istri, anak, itu jelas paling dekat. Kemudian bapak dan ibu. Itu kan tingkatan yang paling dekat dengan mayit. Ke atasnya ada ayah dan ibu. Kalau kakek kan kehalang bapak dan ibu, jauh. Cucu kehalang anak. Nah, kalau istri sama suami jelas gak akan ada yang menghalangi gitu ya. Ini sekali lagi untuk kategori ahli waris tingkatan pertama yang pasti akan mendapatkan bagian. Istri atau suami, kemudian anak, laki-laki dan perempuan, kemudian orang tua, ayah dan ibu kita. Ya. Kemudian setelah itu ada ahli waris tingkatan nomor 2. Ahli waris tingkatan nomor 2 ini akan mendapatkan warisan jika mayit tidak punya anak laki-laki atau mayit tidak punya ayah. Kalau udah ada ayah, kalau sudah ada anak laki-laki, ahli waris ini tidak akan mendapatkan bagian. Ya. 1, saudara laki-laki kandung, ya. Saudara perempuan kandung, saudara sebapak, saudara seibu, semua jenis saudara ini dia adalah ahli waris tingkat nomor 2 yang akan mendapatkan warisan apabila si mayit tidak punya anak laki-laki atau si mayit tidak punya ayah. Selama ada anak laki-laki, selama ada ayah, mereka tidak mendapatkan bagian. Semua sisanya milik anak laki-laki, semua sisanya milik ayah. Kemudian ahli waris nomor 3 adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris yang ada di atasnya. Cucu misalnya. Semua anak nggak ada, cucu naik gitu. Kakek, nenek, ayah, ibu semua nggak ada. Misalnya kakek, nenek turun menjadi menggantikan posisi ayah dan ibu. Siapa lagi? Keponakan. Keponakan itu kan anaknya saudara. Semua saudara nggak ada. Anaknya saudara naik ke atas. Jadi dia posisinya menggantikan ahli waris yang ada di atasnya. Ya, ahli waris yang ada di atasnya. Kapan dia akan mendapatkan bagian? Kalau ahli waris yang ada di atasnya sudah tidak ada yang berjenis kelamin laki-laki. Cucu misalnya akan dapat warisan dari kakeknya kalau kakeknya meninggal. Kalau semua anak-anak si kakek ini semuanya tidak ada, sudah meninggal duluan, lebih dulu daripada si kakek. Atau masih ada tersisa anaknya, tapi anaknya perempuan. Ya, karena anak perempuan tidak akan menghalangi bagian dari cucu, terutama cucu laki-laki. Ya. Nanti akan ada kasus-kasus tertentu untuk cucu perempuan, kapan akan mendapatkan bagian. 1, cucu perempuan dapat bagian kalau si mayit sudah tidak punya lagi anak sama sekali. Dapat dia bagian.
Atau dua, si mayit itu masih punya anak perempuan yang masih hidup, tapi cuma satu. Misalnya, tapi cuma satu. Nah, itu masih dapat bagian. Kalau lebih dari dua atau lebih, dia tidak akan mendapatkan bagian. Kecuali kalau dia punya saudara laki-laki. Artinya si kakek itu punya cucu laki-laki dan punya cucu perempuan. Nah, itu baru nanti kita akan bahas di persoalan cucu. Yang jelas itu tingkatan ahli waris, ya. Ada yang mendapatkan bagian yang sangat jelas pasti dapat bagiannya. Ada yang dapat bagian jika tidak ada anak atau tidak ada ayah. Ada yang mendapatkan bagian jika ahli waris di atasnya semuanya tidak ada. Itu yang golongan nomor 3. Kemudian untuk jenis pembagiannya ada 2 macam. Pertama ada ashabul furud, ahli waris yang mendapatkan persentase tertentu, setengah, seperempat, sepertiga, 2/3, ya. Ada ahli waris yang mendapatkan bagian sisa, ya. Enggak setengah, enggak sepertiga, enggak seperdua, pokoknya sisanya, ya. Pokoknya sisanya aja, yang disebut dengan asobah. Siapa yang akan mendapatkan asobah sisa itu? Semua ahli waris laki-laki kecuali suami. Suami tidak akan pernah jadi asobah apapun yang terjadi. Ada sisa harta istri kita nggak akan pernah jadi milik kita, ya. Jadi semua ahli waris laki-laki itu asobah. Dia akan mengambil sisa kalau masih ada sisa. Ya, udah dibagi-bagi, sisanya masih ada. Dia yang ngambil sisanya, asobah. Kecuali suami, meskipun dia laki-laki, dia tidak akan pernah menjadi asobah. 2, saudara laki-laki seibu. Saudara laki-laki seibu. Ya, selain itu asobah semua. Adik laki-laki kita, kakak laki-laki kita, paman kita, anak laki-laki dari paman kita. Itu semuanya asobah. Cucu laki-laki kita, apalagi anak laki-laki, ayah, kakek, itu asobah semua. Jadi kalau ada sisa ahli waris, setelah dibagikan masih ada sisanya, itu pasti milik mereka, ya. Itu asobah. Kalau yang ashabul furud, semua perempuan itu ashabul furud. Semua perempuan ashabul furud. Sudah jelas bagiannya. Anak perempuan setengah, ya. Kalau lebih dari 1 dapatnya 2/3. Kemudian ibu dapatnya 1/3. Kalau punya anak atau punya saudara 1/6. Ya, terus begitu, ya, yang perempuan. Kecuali apabila si perempuan ini berserikat dengan laki-laki yang ada satu level dengannya. Contohnya anak perempuan, tapi si mayit punya anak laki-laki juga. Maka status anak perempuan ini berubah menjadi asobah ikut anak laki-laki. Dengan ketentuan laki-laki mendapatkan 2 bagian, anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Contoh lagi, saudara perempuan, dia ashabul furud, Pak. Tapi kalau dia punya saudara laki-laki, jadi kan satu level ada laki-laki, ada perempuan. Ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan. Maka saudara perempuan ini berubah statusnya menjadi asobah ikut dengan saudara laki-lakinya. Dengan ketentuan laki-laki 2 kali lebih banyak. Ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Baik. Kita akan masuk bagian untuk masing-masing orang, ya. Pertama, saya akan bahas bapak dulu. Bapak itu punya 2 kemungkinan. Pertama, kita bapak nih. Kalau anak kita meninggal dunia, kita posisinya sebagai bapak. Punya 2 kemungkinan. 1/6 kita dapatnya. 1/6. Kapan itu terjadi? Kalau anak yang meninggal itu punya anak. Ya. Kita punya anak, udah dewasa menikah. Punya anak. Anak kita itu meninggal. Karena dia punya anak, maka bagian si bapak itu 1/6. Ya, jadi kalau dia punya anak 1/6.
Kemudian kemungkinan yang kedua, si mayit memang belum punya anak, masih bujangan, sudah meninggal dunia. Maka si bapak mendapatkan 1/6 plus sisa dari harta warisan. Jadi bagi dulu ibu sekian, bapak dapat 1/6. Kalau masih ada ahli waris lagi, bagi ahli waris yang lain. Sisanya itu punya bapak. Sisanya punya bapak. Ya, itu ada di surah An-Nisa ayat 11. Wali abawaihi likulli wahidi minhuma as-sudus. Bagi orang tua, ibu dan bapak mendapatkan bagian 1/6 in kana lahu walad, kalau si mayit punya anak. Ya. Misalnya kalau punya anak, seseorang meninggal dunia, ya, ahli warisnya karena dia belum menikah, ya, karena dia belum menikah, hanya ada ibu dan hanya ada bapak, tidak punya saudara, tidak punya yang lain-lain dan seterusnya, maka ibu mendapatkan 1/3, bapak mendapatkan 1/6. Masih ada sisanya ya? Sisanya buat bapak lagi. Ya. Masih ada sisanya? Masih, sisanya buat bapak lagi. Atau misalnya si anak ini baru menikah. Kita punya si Pak Ahmad punya anak perempuan, menikah dia. Belum punya anak sudah wafat. Nah, berarti kan ahli warisnya suaminya, kemudian bapaknya. Suaminya dan bapaknya. Suami mendapatkan setengah, bapak mendapatkan sisanya. Nah, pokoknya kan begitu aja. Kalau belum punya anak, si bapak mendapatkan sisanya. 1/6 plus sisanya. Ya, 1/6 plus sisanya. Ini untuk bapak. Kemudian untuk bagian ibu itu ada 3 kondisi. Yang pertama 1/6 sama dengan bapak kalau mayitnya punya anak. Jadi kalau mayit sudah punya anak, ibu dan bapak masing-masing mendapatkan 1/6. Ya, masing-masing mendapatkan 1/6. Misalnya, ada enggak ya? Saya tulis contohnya. Ada nih. Misalnya kalau ada mayit wafat meninggalkan suami, bapak, 1 anak laki-laki. Suami, bapak, ibu, 1 anak laki-laki. Maka bagikan dulu kepada ashabul furud, 1 suaminya. Suami mendapatkan 1/4 karena dia punya anak. Ya. Maka kemudian ibu dan bapak masing-masing 1/6 karena dia punya anak. Semua sisanya diambil anak laki-laki. Ya. Semua sisanya diambil anak laki-laki. Kalau diumpamakan harta peninggalannya 90 juta, maka suami mendapatkan 1/4. Ya, 1/4-nya berarti 22,5 juta. Itu punya suami. Ashabul furud dibagi duluan, Pak. Ashabul furud dibagi duluan. Suami dapat 1/4 karena punya anak. Udah bagi dulu buat suami. Buat suaminya nih. Dapat dia 22,5 juta. Kemudian bagi punya ibu. Ibu 1/6 dapat 15 juta. Bagi bapak berapa tadi? 1/6 ya karena punya anak. Dapat 15 juta juga. Masih ada 37 juta lagi. Buat anak laki-laki semua. Ya, semuanya buat anak laki-laki. Gimana kalau anaknya perempuan? Kasih setengah. Kasih setengah berarti berapa? Dari 90, 45 juta. Gitu ya. 45 juta. Ya. Itu buat anak perempuan dari tirkah. Maka kemudian bagian untuk ibu ini dan bagian untuk bapak ini dipatok oleh syariat 1/6, sekali lagi tadi dengan syarat dia mayitnya punya anak. Kemudian ibu mendapatkan 1/6 juga apabila si mayit anak sih nggak punya, tapi si mayit punya saudara lebih dari 1, 2 ke atas, ya. Misalnya kita nih punya anak, Anak kita semuanya jumlahnya ada 5.
Satu meninggal dunia, berarti kan dia punya saudara 4 tuh. Ya. Punya saudara 4. Maka bagian untuk ibunya kalau ada yang meninggal dunia ini, dia mendapatkan 1/6. Kan belum punya anak. Memang dia belum punya anak, tapi dia punya saudara lebih dari 1. Itu untuk ibu. Ya, untuk ibu. Kalau bapak enak tadi dia mendapatkan 1/6, ibu mendapatkan 1/6 juga karena dia punya saudara. Karena dia punya saudara, tapi bapak tetap ngambil sisanya. Begitu, Pak. Bapak tetap ngambil sisanya. Berapa bagian saudara? Kan tadi sudah disampaikan, saudara itu hanya akan mendapatkan warisan kalau tidak ada ayah. Gitu ya. Jadi kalau ada saudara, kalau si mayit punya saudara lebih dari 1, ibunya jadi kurang bagiannya. Dia cuma dapat 1/6. Sama statusnya kalau si mayit punya anak, 1/6. Ya. Jadi 1/6 itu 1 kalau mayitnya punya anak, 2 kalau si mayit itu punya saudara lebih dari 1. Ya. Ibu dapat 1/6. Ayah dapat 1/6 juga, tapi ayah kemudian mengambil sisanya lagi. Ya. Sisanya udah dibagikan, buat ibu udah, buat ayah sudah, ya. Lah, masih banyak sisanya, buat ayah lagi. Sisanya semua buat ayah. Itu saudara-saudaranya dapat berapa? Saudara-saudaranya terhalang oleh ayah. Ya, saudara-saudaranya terhalang oleh ayah. Ini contoh kasus 1/6 untuk ibu. Ya, 1/6. Kemudian ibu mendapatkan 1/3 kalau tidak punya anak, atau kalau si mayit tidak punya saudara lebih dari 1. Punya sih saudara, tapi cuma satu-satunya, ibu dapat 1/3. Ya. Apalagi tidak punya saudara, ibu dapat 1/3. Gitu ya, insya Allah bisa dipahami. Jadi ibu dapat 1/3, 1 kalau si mayit tidak punya anak, atau si mayit tidak punya saudara lebih dari 1. Itu ibu dapatnya 1/3. Kemudian ada lagi sebenarnya hukum yang diputuskan oleh Umar bin Khattab, tapi kita akhirkan saja karena itu adalah kondisi tertentu ya. Namanya